Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan tugas IPAS membuat video tentang koneksi antar ruang dan waktu. A. Koneksi antar ruang dan waktu. 1. Aspek ruang dan waktu. A. Aspek ruang. Pengertian: tempat di muka bumi yang dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Aspek ruang meliputi wilayah darat, perairan, udara, dan organisme biotik dan abiotik. Contohnya: 1. Pantai dan gunung saling melengkapi dengan interaksi melalui perdagangan demi memenuhi kebutuhan masing-masing. 2. Kota dan desa saling memerlukan tenaga kerja dari keduanya. B. Aspek waktu. 1. Waktu lampau adalah waktu yang terjadi pada kejadian pada masa lalu. 2. Waktu sekarang adalah waktu yang terjadi pada saat ini atau berlangsung. 3. Waktu akan datang, waktu yang belum terlalui. 2. Interaksi keruangan dan waktu. A. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. 1. Kandungan unsur hara di lapisan tanah. Contohnya: A. Wilayah lereng pegunungan vulkanik yang mengandung unsur hara tinggi yang cocok sebagai lahan pertanian teh dan kopi. B. Wilayah dataran rendah dengan hamparan padang rumput yang luas dan juga hangat. 2. Kandungan mineral. Contoh perbedaan wilayah: A. Jayapura memiliki kandungan logam, tembaga, dan emas untuk di Indonesia. B. Kalimantan mengandung karbon seperti batu bara, intan, dan permata. 3. Keanekaragaman hayati. A. Laut penghasil ikan, udang, kerang, dan lainnya. B. Daratan penghasil padi, sayur, dan buah. 4. Lapisan atmosfer. Contohnya: wilayah pegunungan yang bersuhu sejuk. B. Syarat interaksi keruangan. 1. Komplementari, bisa disebut saling melengkapi. 2. Intervening opportunity, bisa disebut kesempatan antara. 3. Transferability, bisa disebut kemudahan perpindahan barang ataupun orang. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah: A. Infrastruktur transportasi. B. Infrastruktur jaringan komunikasi dan internet. 3. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu. A. Perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. 1. Pusat perdagangan adalah contohnya Tanah Abang, Pasar Bedungan, dan lainnya. 2. Pusat produksi lokal: batik Laweyan, Gerabah, Kasongan, dan lain-lain. B. Perkembangan sarana dan prasarana. Contoh: kemudahan akses transportasi yang memudahkan perpindahan barang dan masyarakat antar daerah. C. Perubahan penggunaan lahan, menuntut alih fungsi lahan. D. Perubahan orientasi pekerjaan. Kegiatan jasa menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agraris. E. Perubahan sosial. Contohnya: terjalinnya forum kerjasama antar wilayah, akulturasi budaya. 4. Bentuk interaksi keruangan. A. Perpindahan penduduk migrasi. 1. Imigrasi adalah orang luar ke dalam negeri. 2. Emigrasi, orang dalam ke luar negeri. 3. Urbanisasi, adalah desa ke kota permanen. 4. Ruralisasi, adalah kota kembali ke desa. 5. Transmigrasi adalah penduduk antar pulau dalam suatu negara menetap. 6. Evakuasi adalah bencana alam atau masalah keamanan suatu wilayah. 7. Sirkulasi, menginap karena pekerjaan. 8. Komutasi adalah desa ke kota tidak permanen. B. Komunikasi. Contohnya: 1. Siaran televisi. 2. Streaming. 3. Website. 4. Marketplace. C. Transportasi. 1. Perdagangan internasional ekspor impor. 2. Pengiriman perdagangan melalui laut, darat, dan udara dari daerah satu ke lainnya. B. Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat indah. Kondisi alam tersebut dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang berada di kawasan tropis. 1. Luas dan batas wilayah Indonesia. A. Luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dan sekitar 17,500 pulau dengan luas total wilayah sekitar 7,8 juta km yang membentang dari Sabang sampai Merauke. 1. B. Wilayah. Batas wilayah Indonesia. Batas darat, batas
darat terdiri atas batas alami dan batas buatan. Batas alam adalah batas yang terbentuk secara alami karena suatu wilayah dipisahkan oleh penampakan alam berupa pegunungan, sungai, laut, dan hutan. Batas buatan adalah batas yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya tembok, pagar, dan pos penjagaan. 2. Batas laut. Hukum laut Indonesia mengikuti hasil konversi PBB atau dikenal sebagai United Nations Convention on the Law of the Sea pada 10 Desember 1982 di Contegoboy. Malkah berikut zona batas laut Indonesia. A. Zona ekonomi eksklusif (EEZ) adalah batas wilayah perairan ekonomi suatu negara. B. Zona laut teritorial. Zona laut ini diambil dari garis dasar ke arah laut lepas sepanjang 12 mil atau kisaran 22 km. 3. Batas atas udara wilayah negara Indonesia mengikuti atas laut, sedangkan batas angkasa luar mengikuti internasional berupa Konvensi Chicago pada tahun 1944. 2. Letak wilayah Indonesia. A. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu daerah dilihat dari posisinya berdasarkan geografis lintang dan garis busur. Pengaruh lain terhadap letak geografis Indonesia antara lain: 1. Terjadi aktivitas perdagangan dunia. 2. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia menjadi beragam. B. Letak geologis Indonesia. Ditinjau dari sisi geologisnya, Indonesia terletak pada 3 lempeng benua besar. C. Letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan busur. 1. Berdasarkan garis lintangnya, wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. 2. Berdasarkan garis busurnya, wilayah Indonesia terletak di antara 95 derajat sampai 141 busur timur. 3. Tentang alam Indonesia. Perwujudan muka bumi yang ada di wilayah kedaulatan NKRI. A. Gunung dan pegunungan. Wilayah Indonesia dilalui oleh sabuk gunung berapi, yaitu 1. Sirkumpasifik, deretan gunung berapi yang berawal dari barisan pegunungan Andes Amerika. 2. Mediterania, deretan gunung berapi yang bermula dari pegunungan Alpen Eropa. B. Bukit dan perbukitan. Daerah perbukitan memiliki kemiripan dan gunung, akan tetapi bukit memiliki skala yang lebih kecil. Daerah perbukitan memiliki sumber air yang tidak banyak sebagaimana pegunungan. C. Dataran tinggi. 1. Hasil erosi atau sedimentasi. Dataran tinggi di Aceh dan Malang, Jawa Timur. 2. Hasil kaldera, material dari lereng gunung sekitar aktivitas vulkanik, contoh di daratan tinggi Dieng. D. Dataran rendah, umumnya digunakan sebagai pusat pemukiman. 4. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia terdiri atas daratan dan lautan. Iklim tersebut memiliki 4 dasar, yaitu A. Bersuhu hangat. B. Pergantian musim hujan dan kemarau yang relatif stabil. 1. Angin muson barat pada bulan Oktober sampai April. 2. Angin muson timur. C. Terbebas dari hembusan angin taifun. D. Kelembapan udara yang tinggi. D. Kondisi sosial Indonesia. Kebersamaan suku dan budaya didukung oleh letak Indonesia yang berada pada jalur perdagangan dunia. 1. Kondisi sosial budaya. Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam yang meliputi bahasa, adat istiadat,
tatanan kehidupan sistem kekerabatan kesenian. Satu, kondisi sosial budaya. Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam yang meliputi bahasa, adat istiadat, tatanan kehidupan, sistem kekerabatan, kesenian daerah dan tempat asal. A. Sistem kekerabatan. Karakter asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejatinya adalah sistem kekerabatannya yang sangat erat. Contohnya lainnya yang mencerminkan eratnya sistem kekerabatan adalah saat mengerjakan sawah, melakukan ritual keagamaan dan hajatan. B. Taraf pendidikan. Taraf pendidikan masyarakat perkotaan umumnya lebih tinggi pada masyarakat pedesaan. Kehidupan di pedesaan umumnya cenderung lebih sederhana. C. Pola pikir. Masyarakat perkotaan cenderung berpikir praktis dan pragmatis yang berhadapan dengan permasalahan kehidupan yang dihadapi dalam sehari-hari. D. Mobilitas. Tingkat mobilitas yang tinggi pada umumnya terlihat di wilayah perkotaan dan pusat perdagangan. 2. Kondisi sosial politik. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki keuntungan dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. 3. Kondisi sosial politik. Sejarah perpolitikan bangsa Indonesia dapat dikatakan telah mengalami dinamika yang sangat panjang. A. Bentuk pemerintah Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara republik dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Akan tetapi negara dan pemerintah dikepalai seorang presiden. B. Sistem politik. Sistem politik Indonesia meliputi hal berikut. 1. Sistem politik dalam negeri dijalankan berdasarkan asas demokrasi yang berarti pusat kekuasaan berada di tangan rakyat dan berlandaskan pada ideologi Pancasila dan konstitusi Undang-Undang 1945. A. Sila keempat Pancasila masyarakatan bahwa kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan mengawasi. D. Kerjasama antar negara. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu 17 Agustus 1945. 1. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang dapat aktivitas timbal balik antar kedua belah pihak negara tersebut. Motif kerjasama. Ada 3 motif utama dalam kerjasama. 1. Menjaga kepentingan nasional, dapat melakukan impor bahan pokok tersebut dari negara-negara yang mengalami surplus. 2. Menjaga perdamaian. Salah satu cara untuk menjaga semakin banyak negara yang kerjasama bilateral, semakin kuat jaring-jaring konektivitas dan keamanan dunia. 3. Kesejahteraan ekonomi. Kerjasama mendatangkan manfaat ekonomi melalui perdagangan ekspor-impor dan manfaat ekonomi lainnya. Bidang kerjasama bilateral. 1. Kerjasama bidang hukum merupakan kerjasama yang meliputi masalah hukum, yaitu dalam bentuk Interpol, perjanjian, ekstradisi, dan pertukaran tahanan. 2. Kerjasama bidang ekonomi meliputi ekspor-impor, penanaman modal, utang-piutang, dan masalah pembangunan ekonomi negara masing-masing. 3. Kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya meliputi pertukaran pelajar, pemberian beasiswa, pertukaran guru dan dosen, pertukaran pementasan budaya masing-masing negara. 4. Kerjasama bidang pertahanan meliputi latihan militer bersama, pembelian alutsista, kerjasama pengamanan perbatasan daerah, serta kerjasama intelijen dan penanganan teroris. 2. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Bertujuan utama kerjasama tersebut adalah untuk
mewujudkan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. 3. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara ataupun kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang region atau wilayah. A. Perserikatan bangsa-bangsa atau United Nations. 1. Struktur organisasi PBB untuk menjalankan fungsinya. Majelis Umum General Assembly Majelis Umum atau General Assembly anggota Majelis Umum PBB yaitu seluruh anggota PBB. Dewan Keamanan Security Council yaitu dewan yang bertugas menjaga keamanan negara dan perdamaian antar negara yang beranggotakan 15 negara dan 5 negara tetap yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS atau Amerika Serikat. Dewan Ekonomi dan Sosial Economy and Social Council, dewan yang bertugas membantu Majelis Umum untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan tingkat sosial internasional. Dewan Perwakilan Trusteeship Council yaitu dewan yang bertugas mengatur wilayah-wilayah yang ada di bawah pengawasan PBB lewat perjanjian perwakilan. Mahkamah Internasional Council System yaitu badan perindikat peradilan utama PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Serikat bertugas menyediakan informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh badan PBB. PBB juga memiliki lembaga-lembaga khusus yang permasalahan, diantaranya UNESCO menangani bidang pendidikan, WHO menangani bidang kesehatan, UNHCR menangani masalah pengungsian, serta lembaga khusus lainnya yang mempunyai 17 lembaga. World Trade Center Organization atau WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan antar negara. International Monetary Fund atau IMF merupakan lembaga yang menjadi bagian PBB. IMF berfungsi sebagai organisasi yang menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya. Organisasi of Islamic Cooperation atau USC yaitu organisasi solidaritas sesama muslim di dunia, berdirinya berawal saat terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969. Sekian dari kami, jika ada salah perkataan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.